Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Khusus Pengobatan Alternatif. Nah pemirsa, kali ini kita akan kembali berjumpa dengan seorang yang ahli di bidang pengobatan alternatif yang sudah tidak asing bagi kita semua, yang memiliki cara dan teknis tersendiri yang mungkin tidak ada duanya. Nah, beliau adalah Haji Ibrahim dari Klinik Al-Jawad. Kita sapa dulu pemirsa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu nih nampaknya kita ketemu nih ya. Ya, saya ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Apa kabarnya itu? Alhamdulillah semuanya baik-baik, Pak. Ada hal yang menarik mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin di Kuala Lumpur kemarin? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Masih seperti dulu ya? Ya, masih dengan bahasa Melayunya. Ya, lebih kurang begitu. Nah, pemirsa, pada sore hari ini kita punya tema pembicaraan yaitu bekam dan asma. Asma itu apa sebenarnya? Jadi, asma itu satu penyakit yang disebabkan gangguan di saluran pernafasan bahagian bawah. Saluran pernafasan bagian bawah artinya di paru-paru dan di bronchol tube. Jadi paru-paru kita itu ibarat anggur. Dia bergugus seperti anggur, jadi tangkai itu kita panggil bronchol tube gitu. Jadi ada gangguan inflamasi atau keradangan di situ sehingga menjadikan pembuluh paru dalam itu agak menyempit. Bila agak menyempit maka terjadilah sesak nafas. Semakin sempit dia semakin sesak nafas. Semakin sering kambuhnya asma itu. Jadi kalau kita lihat dari literatur yang ada tentang sains pengobatan, itu tentang asma itu tidak diketahui lagi katanya penyebab kepada asma itu. Tetapi saya seperti yang sudah kita terangkan di Riau TV ini, bahwa penyebab kebanyakan penyakit itu adalah toksin. Toksin atau kotoran atau racun. Jadi asma juga disebabkan oleh toksin? Jadi asma termasuk disebabkan oleh toksin. Begini, apabila saluran pernafasan itu dijangkiti oleh kuman, itu artinya bahwa di situ aliran darah bersih untuk menghantar antibodi kita ke paru-paru itu tidak lancar. Ketidaklancarannya itu karena banyaknya toksin di situ. Sedangkan kita punya antibodi itu di dalam darah bersih. Betul. Jadi ketika diserang oleh kuman tadi, saluran pernafasan kan kita bernafas itu banyak kuman itu. Maka antibodi kita tidak bisa datang ke paru-paru sebanyak yang diperlukan. Apabila antibodi kita tidak cukup untuk backing kepada kuman yang datang menyerang, maka kekurangan tentara kita itu akan dimanfaatkan oleh kuman yang banyak. Maka dia akan menyerang, artinya peperangan antara kuman dan antibodi kita yang tidak cukup, tidak seimbang. Akhirnya kuman menang dan terjadilah peradangan tadi dan terjadilah lendiran atau dahak itu. Dan dahak itu adalah tentara kita yang mati berperang dengan kuman tadi. Oh, begitu. Jadi akhirnya di sekeliling saluran pernafasan itu akan terjadi keradangan, peradangan dan juga banyak lendiran di situ. Akhirnya menyempit saluran itu. Maka seseorang itu akan bernafas, kebanyakannya dia akan berbunyi wheezing itu wheezing atau bunyinya wheezing itu bunyi tengi mengi. Kayak gitulah lebih kurang. Itu karena sempitnya pembuluh pernafasan itu. Nah, jadi penyebabnya ialah toksin yang banyak di sekitar paru-paru. Sehingga antibodi tidak bisa datang dengan sempurna, maka terjadilah asma. Semakin banyak toksin, semakin parah asmanya. Itu makanya saya bilang, kalau untuk penyembuhan kepada penyakit, obat-obat yang diberikan itu yang bisa menyembuhkan ialah obat yang di situ tidak ada toksin. Karena kalau obat itu banyak toksin, dia akan menambahkan toksin yang ada. Jadi akhirnya semakin lama si pasien ini semakin parah asmanya. Dan dalam literatur itu dikatakan bahwa itu tidak bisa sembuh. Katanya tidak bisa sembuh. Dan atas ketidak bisa sembuhan itu dinyatakan sebagai penyakit keturunan. Jadi yang menarik di sini untuk kita kongsi bersama ialah
dalam pengobatan homeopati biasanya kita jarang yang gagal dalam penyembuhan asma ini. Dan sejarah masuknya pengobatan homeopati ke Malaysia itu adalah dibawa oleh Dr. Burhanuddin Helmi namanya, dan dia adalah penderita asma kronis. Wah. Jadi ketika dia nanti kita sambung. Sudah telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, Pak? Ya, Dodi Alimnur, Pak. Maaf, Pak. Apa, Pak? Dodi Alimnur. Dodi. Ya, di mana, Pak? Saya mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan jawab. Ya, langsung saja. Saya ada sekitar 2 bulan lebih kurang ini, penapasan agak sesak, Pak. Itu apa nih, Pak? Penafasan agak sesak. Sesak. Sesaknya itu kapan, Pak? Kapan sesaknya itu? Sesaknya kapan, Pak? Ada dipengaruhi waktu enggak? Pagi, malam, sore? Iya, ada waktu dingin, hari dingin-dingin itu agak menjadi dia. Agak menjadi dia. Atau agak panas, agak kurang. Nafas berbunyi enggak, Pak? Enggak berbunyi, tapi sesak. Sesak nafas. Kurang Bapak sudah ke dokter buat pemeriksaan? Belum lagi. Belum lagi. Jadi penyebab kepada, ya Pak, saya jawab pertanyaannya. Penyebab kepada sesak nafas ini umumnya ada 2. Yang pertama asma, yang kedua jantung. Ada juga yang ketiga sebab gastrik atau penyakit mah yang kronis bisa juga mendatangkan sesak nafas. Jadi umumnya yang banyak disebabkan asma dan juga sesak jantung. Jadi untuk menentukan adakah ini disebabkan asma, itu kita perlu pemeriksaan lanjut. Jadi kalau datang ke kita letakkan stetoskop itu di kawasan. Berarti ada alat untuk memeriksanya? Ada, sudah pasti ada. Dan juga kalau jantung, kita periksa di bahagian jantung. Jadi dari hasil kemudian saya akan tanyakan bermacam-macam pertanyaan, konsultasi. Jadi dari hasil itu nanti kita akan memberikan kesimpulan, oh ini karena sesaknya kena paru-paru, ini sesaknya kena jantung. Jadi Pak Dodi tadi, Pak Dodi tadi bisa terus ke klinik, nanti kita akan periksa. Jadi sekarang ini susah untuk menentukan itu, karena Bapak Dodi ini tidak ada di depan kita. Iya, halo Pak Dodi. Iya. Jadi Pak Dodi. Ya. Halo Pak Dodi. Iya Pak. Jadi untuk menentukan Pak Dodi bisa saja ini karena paru-paru Bapak ataupun bisa juga karena jantung Pak. Jadi untuk memastikannya silakan Pak Dodi datang saja langsung ke klinik Al-Jawad Pak ya. Iya. Di Jalan Kereta Api. Di situ bisa ditentukan Pak. Mudah-mudahan bisa diatasi. Iya. Apalagi kalau asma Pak, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Ya? Ada radang tenggorokan juga Pak. Pengaruh itu Pak. Ada radang tenggorokan. Kalau ada radang tenggorokan, ada kemungkinan juga melibatkan persekitaran itu. Jadi apabila toksin itu banyak di satu kawasan, dia akan merembes ke kawasan persekitaran gitu. Jadi seperti juga sampah. Kalau sampah sudah banyak akan merembes makin banyak itu ya. Jadi begitu juga dengan keadaan yang dialami oleh Pak Dodi. Jadi kita harus periksalah dengan detail gitu di mana penyebabnya. Gitu. Iya, jadi Pak Dodi silakan saja datang Pak Dodi ya ke Jalan Kereta Api Pak Dodi. Mudah-mudahan tahu itu Jalan Kereta Api gampang. Jalan yang sudah lama itu sudah tahu di Tanggerang Tengah di Klinik Al-Jawad ya. Ya, jadi saya kembali kepada yang tergantung tadi. Jadi pembawa homeopati. Ada lagi. Kita terima dulu. Terima dulu bisa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Dari Wahyu di Pekanbaru. Wahyu di Pekanbaru. Iya Pak. Tetangga kita Pak. Saya di Pekanbaru Pak. Oke. Silakan Pak. Saya mengikuti acara ini. Iya Pak. Cuma saya mau tanya, istri saya kan sakit asma. Iya Pak. Dia mungkin sekitar dalam 1 atau 2 tahun ini bisa bangkit dulu, tidak pernah separah ini gitu. Cuman dia juga ada mah. Ada mah juga Pak. Penyakit mah. Jadi kalau ini pengobatannya Pak Ustadz, apakah dibekam langsung atau macam mana nanti ya? Jadi gini Pak, yang pertama kita akan konsultasi dulu, dan kita akan melihat itu apa penyebab awal kepada penyakit itu. Jadi kalau istri Bapak ada mah dengan asma, saya mau tanya mah dengan asma ini mana yang duluan? Kalau saya lihat kayaknya asmanya duluan. Asma yang duluan. Dalam keluarga ada nggak yang kena asma? Ada, sejarahnya ada. Ada sejarahnya. Jadi faktor genetik itu ada juga. Tapi tidak besar Pak ya, bukan genetik itu penyebabnya sebenarnya. Faktor kitanya yang lebih gitu. Jadi gini Pak, kan saya membicarakan tentang penyakit disebabkan oleh toksin. Jadi toksin ini apabila dia semakin banyak di dalam tubuh, maka penyakit itu juga akan semakin banyak. Jadi awalnya dulu istri Bapak kena asma itu di kawasan paru-paru itu sudah agak banyak toksin. Oke.
kawasan dada, paru-paru itu berdekatan, bersebelahan dengan kawasan perut atau lambung kita itu. Iya. Jadi apabila toksin itu sudah makin banyak, dia bisa merembes ke perut dan mungkin juga ditambah dengan mungkin makan tidak teratur contohnya, atau mungkin perasaan sering terganggu contoh, atau juga penyebab-penyebab lainnya, banyak mengkonsumsi yang pedas atau yang masam-masam juga bisa menunjang untuk berlakunya penyakit gastrik atau MAH itu. Nah, gitu. Jadi itu rawatannya belum tentu dibekam. Saya akan lihat dulu, sebab untuk dibekamnya syaratnya tu yang pertama kondisi tubuh tu harus fit dulu, Pak. Oke. Kalau tidak nanti sesudah dibekam itu akan jadi lembek gitu, akan jadi lemas. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Kita harus periksa dulu, kita harus lihat dulu, konsultasi dulu. Kemudian mungkin yang pertamanya kalau perlu kita bagi obat, kita bagi obat dulu. Sesudah seminggu mungkin badan sudah semakin baik, keluhan sudah semakin kurang, baru mungkin kita bisa bekam. Atau kita juga akan periksa dulu HB isteri bapa itu bagaimana, karena untuk penyembuhan dari penyakit itu kita harus teliti gitu. Tidak sembarangan itu. Jadi harus kita periksa, harus kita cek dulu HB-nya normal atau tidak. Kalau HB rendah, kita tangguhkan dulu. Harus kita rawat dulu sampai HB-nya itu tinggi naik gitu. Kita sambung lagi ini Pak Haji. Kembali kita kepada yang tadi bahwa ke Malaysia, homeopati ini dikenalkan, dibawa oleh seorang dokter homeopati yang namanya Dr. Burhanuddin Helmi, yang ketika sebelum dia mendapat ilmu pengobatan homeopati ini, dia penderita asma kronis. Sehingga ketika melanjutkan pendidikannya ke India, dia itu diserang hampir setiap hari oleh asma yang kronis. Dan ini sudah dinyatakan tidak bisa disembuhkan? Dia sudah berkali-kali ke dokter, ke perawatan biasa dengan pengobatan biasa, tapi tidak sembuh. Akhirnya dikatakan bahwa penyakit ini adalah penyakit keturunan. Jadi karena tidak ada perubahan-perubahan pada rawatan itu, maka sampai di India itu dia disyorkan untuk ke homeopati. Karena di India itu homeopati ini sangat banyak sekali. Makanya akhirnya dia pergi ke homeopati dan alhamdulillah sembuh. Jadi bila sembuh, dia penasaran itu. Oh, ini kalau begini katanya bagus ini katanya. Langsung dia pelajari ilmu homeopati di situ, kemudian dikembangkan di Malaysia. Nah, jadi sejarahnya homeopati dalam merawat asma ini cukup bagus lah dan jarang yang gagal gitu. Dan memang berarti asbab atau penyebabnya sampai homeopati bisa berkembang di Malaysia dan juga disebabkan oleh dokter yang asma tadi, homeopati yang dirawat dengan homeopati dan sembuh daripada asma. Tetapi saya, selain saya menggunakan obat homeopati, saya gabungkan dengan bekam. Karena prinsip yang tadi itu, untuk menuntaskan pembuangan toksin dari dalam tubuh itu harus dibekam. Karena itu toksin yang sudah banyak di jaringan-jaringan, dalam kapiler-kapiler itu tidak bisa kadang dengan obat itu sudah terlalu padat dia. Jadi harus kita buangkan di tempat gitu. Dibuang dulu semuanya ya, diangkat dulu, ya. Akhirnya di dalam darah bersih akan banyak dan dia akan mengcover semua kekurangan-kekurangan tadi. Jadi bila toksin di paru-paru sudah bisa dibuangkan, maka aliran darah bersih ke paru-paru akan semakin lancar dan semakin lancar juga lah penghantaran antibodi yang ada di dalam darah bersih tadi. Nah, gitu. Kembali saya mau bertanya ini Pak Haji, bekam gitu ya, bekam dan asma. Kita tahu asma itu penyakit dalam ya, penyakit yang di paru-paru. Sementara bekam itu juga di luar gitu ya. Iya benar. Nah, bagaimana bisa ini? Itu makanya saya bilang tadi kita harus gabungkan. Jadi pertama kali di bekam itu kita tidak bisa mengeluarkan toksin yang di paru-paru dulu. Oh begitu. Jadi dia ada titik ini pergi ke paru-paru gitu. Jadi walaupun kita pergi kepada titiknya, kita letakkan cawan bekam di situ, kemudian kita bekam, keluar darah, itu bukan darah di paru-paru, itu darah di bawah kulit itu. Nah, itu makanya untuk rawatan bekam ini juga tidak bisa sekali terus sembuh. Apalagi yang berkait dengan organ dalaman yang terganggu gitu. Betul. Tetapi walaupun belum dari paru-paru keluar, apabila toksin sebahagian dari bahagian bawah kulit sudah dikeluarkan, itu di dalam sudah mulai bisa bergerak. Nah, jadi toksinnya dan sudah tidak terlalu beku, dia sudah mulai bergerak. Jadi nanti toksin di bawah akan timbul ke depan. Nanti kita bekam lagi, dia akan keluar lebih banyak. Dia akan diopor. Jadi artinya kita membersihkan darah kita.
Karena kunci kesehatan itu ialah bersihnya darah seseorang dan lancarnya perjalanan darah dalam tubuh. Darah bisa berjalan dengan lancar dalam tubuh apabila toksin tidak banyak. Apabila darah bersih. Jadi kunci kepada kesehatan ialah bersihnya darah. Betul. Makanya Nabi mengatakan bahawa bekam adalah pengobatan yang terbaik karena bekam itu membuangkan toksin, artinya membersihkan darah. Gitu. Kemudian barulah obat-obatan bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi adanya istilah penyakit keturunan itu bagaimana? Apakah itu benar atau boleh dikatakan salah atau ada benar kedua-duanya gitu? Sebenarnya saya sendiri didatangi oleh pasien asma ketika serawat asmanya di Kuala Lumpur. Kemudian asma itu sembuh. Dia sudah kurus kering itu karena kekurangan oksigen itu sudah lamanya asma dan parahnya asmanya. Dan dia berulang hampir tiap bulan itu ke rawatan yang lain-lain. Tetapi tidak sembuh-sembuh, dinyatakan penyakit itu keturunan. Jadi ketika saya rawat dia sembuh, untuk datang seterusnya itu, dia malah keheranan. Pak, kok asma saya bisa sembuh? Ini kan keturunan, Pak, katanya. Gitu. Iya. Jadi rupanya bahwa asma itu keturunan itu sudah mendarah daging dalam diri. Sudah mendarah daging dalam tubuhnya itu. Jadi saya tanya kepada dia, saya akan bilang, kalau ini keturunan, asalnya dari mana? Kita sama nenek moyang kita sama Adam, tapi saya nggak kena asma, kenapa ibu kena asma? Saya bilang begitulah. Oke. Yang kedua, ibu kena asmanya sejak kapan? Bilangnya sejak umur 20. Kalau betul keturunan, itu ibu lahir sudah kena asma. Contoh. Gitu. Ini 20 tahun kita hidup baru kena asma. Jadi faktor kitanya yang lebih. Genetik itu memang ada, tapi biasanya tidak lebih daripada 8 atau 10% gitu. Jadi faktor kitanya itu lebih besar. Mungkin terdedah kepada cuaca yang sejuk, dingin. Atau banyak juga pasien saja yang kena asma itu apabila kerja di tempat yang debu banyak. Di kilang papan, di pabrik papan, atau segala macamnya yang banyak debu itu. Mungkin juga pengamanan kurang, bisa menjadikan asma juga. Gitu. Jadi keturunan ini, penyakit keturunan ini sebenarnya saya juga tidak bisa memastikan bahwa, dan saya tidak mengakui bahwa penyakit itu keturunan. Tapi yang dibilang keturunan itu bila kita rawat dia sembuh. Artinya bukan keturunan gitu. Ya kadang juga kasihan kan, misalnya ada wanita-wanita atau pria yang udah begitu cantik, begitu tampan, kemudian mau menikah, tahu-tahu pasangan tahu, oh ini kena asma, keturunannya, oh ya nggak jadi menikah kan? Ya bisa. Kasihan sekali atau penyakit seperti lain itu. Juga bisa begitu. Tapi yang pasti bahwa penyakit ini faktor penyebab utamanya toksin seperti yang saya bilang tadi. Jadi faktor environment atau bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Dan kalau kita kata keturunan juga penyakit ini dalam satu keluarga tentu semua anak kena. Betul. Ini tidak. Kadang anak 5 kena, 2, 3 selamat. Jadi bukan keturunan. Yang saya yakini, yang saya bisa toleransi dan percaya bahwa yang keturunan itu lebih kepada sifat atau bawaan. Atau mungkin tabiat lah gitu. Contoh, dalam satu rumah tangga, kalau bapa itu suka kepada makanan yang manis-manis, itu si istri akan menyediakan setiap makanan mesti manis. Akhirnya anak-anak yang kecil-kecil itu kan terbiasa dengan yang manis. Nanti bila kita bapa sudah tidak ada, dia akan cari sendiri, akan teruskan kebiasaan tersebut. Jadi yang keturunan itu lebih kepada sifat atau tabiat seseorang. Bukan penyakit ya. Bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya keturunan. Kalau keturunan ya mesti lahir-lahir sudah dapat. Bisa juga lah kita katakan. Berarti memang boleh dikatakan penyakit keturunan itu tidak ada sama sekali. Seperti yang tadilah yang asma itu sampai dia marah pula bertanya kepada kita, Pak, kok asmanya bisa sembuh? Ini kan keturunan gitu. Kembalikan lagi asmaku. Ada penelpon kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Ini dari Haji Muhammad Sarip di Palas. Di Palas Pak ya, Pak Haji Muhammad Sarip ya? Di Palas, Kabupaten Pelalawan. Oh, di Kabupaten Pelalawan? Iya. Ya silakan Pak. Saya ini mau bertanya. Saya ada penyakit gula. Iya. Penyakit gula ini kadang-kadang sering demam. Berobat ke dokter sudah selalu. Tapi enggak juga penyembuh, Pak. Dah berapa tahun, Pak? Oh, saya rasa lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun? Iya. Umur Bapak sekarang bagaimana? Berapa? Umur sudah genap 60, Pak. 60? Iya. Sebelum setahun ini pernah diperiksa nggak gulanya? Pernah.
Pernah? Pernah. Enggak ada? Ada, tapi kadang-kadang dia berkurang, turun, kadang-kadang naik, itu aja. Selain daripada kencing manis, ada penyakit lain apa? Oh, sakit asam urat ada juga, Pak. Oke. Jadi sehingga Bapak kadang-kadang sholat itu duduk aja gitu, Pak. Asam uratnya sudah berapa lama? Ya sekitar segitu juga sama dengan penyakit gula. Oke. Jadi Bapak ini sakit diabetes, tapi dalam waktu yang sama sering demam. Iya. Kemudian beliau juga ada asam urat. Beliau bilang sudah 1 tahun. Ini lamanya penyakit ini ada dua bentuk ini. Satu, karena tidak pernah diperiksa, tahun lalu baru diperiksa, maka dikira dari situ. Sama dengan pasien saya, dia, Ibu kencing manis sejak kapan? Sejak waktu saya sebelum pergi haji katanya. Kapan mau pergi haji? 2 tahun yang lalu. Karena waktu mau pergi haji harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, betul. Kan gitu. Ya. Jadi selama ini mungkin 10 tahun sudah ada kencing manis itu, tapi tidak pernah diperiksa, kan nggak tahu. Nah, jadi tahunya 2 tahun, kenanya mungkin sudah 10 tahun. Jadi untuk Pak Syarif tadi, apabila seseorang sudah sering demam, apabila mengalami penyakit-penyakit, itu artinya toksin sudah dominan di dalam tubuh. Antibodi tidak banyak berperanan. Mau ke sana tersumbat, mau ke sini kesumbat, mau ke sana sumbat. Jadi kekurangan antibodi, kelemahan antibodi tadi akan dimanfaatkan oleh virus atau kuman. Maka kita mudah terserang oleh demam. Jadi kalau Pak Syarif ini kita rawat, itu harus digabungkan rawatannya. Jadi penggabungan rawatan antara terapi dan juga dibekam, kemudian juga kita berikan obat homeopati. Ada dulu dari Bangkinang yang kayak beliau ini, seperti ini juga. Sudah kena diabetes dan juga sudah kena asam urat selama 25 tahun. Sehingga kaki itu sudah bengkak, ada gambarnya di klinik saya itu. Jadi kadang seminggu itu 3 kali demam. Jadi ketika kita rawat, sesudah 2 kali rawatan, demam juga, tapi 3 kali sebulan. Jadi sudah berkurangan. Apabila kita rawat lagi, sesudah beberapa kali, bilangnya sudah bisa pergi ke kebun. Jadi semakin baik, semakin baik. Artinya darahnya semakin bersih, antibodi semakin berjalan dengan baik, semakin berjalan dengan baik. Akhirnya dia tidak demam lagi. Yang penting rajin dan ini sabar ya. Dalam merawat harus ada ketabahan dan kesabaran. Karena biasanya apabila sudah ada penyakit kronis, itu tidak bisa sembuh sehari atau seminggu 2. Iya betul. Nah, mudah-mudahan bisa disembuhkan penyakit yang Bapak derita dan Bapak bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Pak ya. Sholat bisa juga berdiri, tidak harus duduk terus gitu. Sayang sekali kan ibadah tidak bisa dilakukan dengan enjoy, dengan senang dan sempurna begitu. Ada yang saya mau sampaikan sedikit.